backflip, kepentok kepalanya waktu muter sama jatuh like literally on my back. Banyak memar di area lengan karena kena panah. Gue dipentalin ke pohon, itu juga lumayan stake-nya nggak sekali ya. Mau dipegangin? Iya, nggak apa-apa ya, ntar capek kamu. Woi, 1, 2, 3, mulai. Ayo cepat. Oke ya. Boleh diceritain dulu si perannya di filmnya seperti apa, nanti bergantian ya Yasmin sama Omar. Aku duluan. Iya. Boleh siapa? Oke, jadi aku di sini berperan sebagai Agni. Agni ini sangat dekat dengan papahnya. Papahnya seorang profesor dan di sini nanti mau ketemu sama Danan yang diperanin oleh Omar Daniel dan juga Yuda diperanin sama Rizky. We have a mission to finish kind of thing ya. Ya. Jadi ya di situ ceritanya berjalan dan sangat seru sih. Kalau gue di sini karakternya sebagai Yuda. Yuda tuh bekas mahasiswa, dia cabut dari kuliah karena dia nggak bisa lanjut bayar kuliahnya itu karena masalah ekonomi. Dia hidup sama ibunya berdua di kondisi yang cukup memprihatinkan, makanya dia apa aja diambil sama dia serabutan sampai itu background story si Yuda sih. Sampai akhirnya ya dia ketemu ketemu Agni, ketemu sama Danan setelah dia mengetahui takdirnya, bisa dibilang kayak gitu. Sampai akhirnya ya takdir mempertemukan Yuda, Agni dan Danan yang akhirnya mereka mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya kayak gitu. Di sini aku berperan sebagai Dananjaya. Dananjaya ini anak angkat dari seorang ibu-ibu yang memiliki kekurangan, namanya Bu Meripat. Dia tidak bisa berbicara. Terus dia punya adik yang sangat dia sayang dan sangat dia lindungi, namanya Gege. Di sini diperankan oleh Ali Fikri. Terus juga atas sebuah sebab kami bertemu dan kami menjalankan sebuah misi bersama. Ini adalah film pertama aku atau project pertama aku yang melibatkan action. Kita workshop itu action kayaknya fullnya kurang lebih 2 bulan karena aku ada session beberapa kali juga di Bali karena lagi lockdown, aku belum bisa ke Jakarta, dan nanti saat kita sudah bisa bertemu itu kita ada session juga selama sebulan untuk workshop fighting bareng-bareng. Persiapannya cukup panjang sih karena ini film action pertama. Dan ceritanya si karakter aku juga emang dia bisa bela diri, jadi aku mempersiapkannya cukup lama karena sebelumnya aku nggak pernah ngambil action walaupun ada tawaran, tapi aku belum pernah ngambil karena waktu itu aku ada cedera di kaki, jadi aku kayak aku nggak pede untuk ngambil film action. Tapi ketika dapat tawaran Gatot Kaca, wah ini kayaknya kesempatannya nggak datang 2 kali, makanya wah oke deh. Abis itu akhirnya gue mulai persiapan fisik yang pasti karena gue untuk mencukupi kekurangan gue. Sampai abis itu ada juga latihan koreo dan segala macam. Wah itu panjang sih karena waktu itu banyak juga ada gerakan-gerakan yang harus dibentuk karena emang ceritanya si Yuda ini bisa bela diri, jadi kan kayak nggak mungkin seminggu 2 minggu kan ngebentuknya kan, harus berbulan-bulan, jadi itu yang dilatih terus ya. Cukup seru sih dan berat juga, tapi ya kesempatan nggak datang 2 kali, makanya gua sikat lah. Berat kostumnya berapa kilo tuh? Oh ya, berat kostumnya itu sebenarnya nggak terlalu berat sih, tapi emang kelihatannya kayak berat, tapi sebenarnya enggak karena itu bahan kainnya juga enteng, nggak berat, dan dia pakai karet gitu. Itu tuh beban juga sih, beban banget karena udah sosok yang legendaris dan dari dulu belum ada yang bikin filmnya, dan ketika ada yang bikin pasti ditunggu-tunggu banget karena nama Gatot Kaca udah sebegitu melegendanya, sebegitu terkenalnya, dan ketika ada filmnya, wah
gue kepilih kayak wah gue sempat nggak langsung menerima karena gue mikir gue mampu apa enggak ya, tapi ya gue yakinin diri sampai akhirnya oke deh. Mempelajari sih, kita reading awal tuh sempat itu ya, pengenalan itu ya, wayang-wayang justru ya. Jadi biar kita tahu background story-nya cerita Gatot Kaca dan tahu karakter masing-masing, itu kita sempat kulik-kulik sih. Untuk membangun chemistry kalian bertiga seperti apa nih? Pastinya kita kenalan lewat proses reading sih. Ya. Dan readingnya kan cukup lama. Habis itu kita juga ada workshop fighting. Dengan waktu kurang sekitar kayak 2 bulanan ya, pasti udah mungkin udah saling paham kali ya. Kita juga sering ngobrol gitu. Terus juga selama proses syuting kan syutingnya di Jogja. Banyak pada saat lagi syuting ataupun kita lagi off, biasanya kita jalan bareng keliling-keliling Jogja. Jadi kayak pada saat proses syuting pun juga bisa jadi saat yang tepat kita buat bisa nyatuin chemistry sih. Ada adegan satu ada di trailer sih yang aku ngeflip itu sempat kepentok kepalanya waktu muter sama jatuh like literally on my back, tapi nothing so bad yang kayak harm me sampai 1 or 2 days gitu sih. Kalau aku mungkin pas workshop kali ya, sebelum proses syuting sempat ada cedera sedikit tapi tidak terlalu parah, sama karena banyak pegang panah. Katanya sih hampir semua pemanah pasti sininya akan memar, jadi banyak memar di area lengan karena kena panahan, tapi wajar dan nggak parah sih. Yasmin ini pertama kali Sama sih, banyak cukup banyak kan. Kalau ada adegan yang gue dipentalin ke pohon itu juga lumayan stake-nya nggak sekali ya, jadi lumayan pegel juga. Terus juga ada yang banyak pas fightingnya juga, terus juga pas adegan kejar-kejaran, banyak. Ketagihan sih. apa yang buat kamu? Prosesnya mungkin. Dia menurut aku karena ini suatu hal yang baru buat aku, it's not as fast dan gak segampang yang aku pikirin. Jadi untuk belajar hal yang baru tuh sangat interesting. Ketagihan sih, apalagi pas udah on the field dan kayak berasa betapa kayak kerasnya semuanya harus fokus kan dari segi all the team has to be in focus, karena kalau satu salah kita semua ulang lagi, itu capeknya terasa banget. Jadi ya aku ketagihan sama hard worknya sih. Oke, terakhir udah. Yang di luar ngantri. Oke, Mbak Sri. Terima kasih.